Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan materi IPS kelas 9. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas konsep ekonomi kreatif. Sebelum kita memasuki materi konsep ekonomi kreatif, coba kalian perhatikan gambar-gambar pengusaha sukses Indonesia berikut ini. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi pengusaha atau wirausahawan? Para usahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kreatif. Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Wirausahawan adalah orang pandai mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilannya. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Mari kita simak pembahasan materi mengenai ekonomi kreatif berikut ini. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Sedangkan ekonomi kreatif adalah sebuah konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Karakteristik ekonomi kreatif yang pertama adalah terdapat beberapa unsur utama seperti kreativitas, keahlian, dan talenta yang memiliki nilai jual. Yang kedua, berbasis pada ide dan gagasan. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah pengembangan ekonomi kreatif tidak terbatas dan dapat diterapkan pada berbagai bidang usaha. Yang keempat, konsep yang dibangun bersifat relatif dan dibutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan. Indonesia mempunyai 14 subsektor ekonomi kreatif. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, meliputi komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai ke level mikro. Misalnya, arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Tentu saja melalui lelang, galeri, toko, pasar, swalayan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain,
barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga misalnya, rotan, logam, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah desain. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Yang keenam adalah passion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, desain aksesoris, mode lainnya. Yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. 8. Permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. 9. Musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, dan rekaman suara. 10. Seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan. Misalnya, pertunjukan wayang, tarian tradisional, pertunjukan balet, dan lain-lain. 11. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, konten digital, serta kegiatan kantor beserta berita dan pencari berita. 12. Layanan komputer dan peranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan lain-lain. 13. Televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran, kegiatan station relay, dan lain-lain. Yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovasi yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu pengetahuan tersebut, termasuk yang berkaitan dengan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan bahasa, seni, serta konsultasi bisnis dan manajemen. Dari uraian tentang subsektor ekonomi kreatif tadi menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi internasional. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif yang pertama adalah menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Di antaranya, perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, serta pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Kemudian yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, dan pengembangan pasar. Dan yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi
karya industri kreatif. Di antaranya perlindungan hak paten terhadap penemuan baru, merek produk, dan jasa. Kemudian yang terakhir adalah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Baiklah anak-anak, barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.